Halaman 20 meneruskan yang kemarin. Wakhlis amal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'alif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa bikum fi daraini amin naqal. Wakhlis amal fa inna naqida ay mu'tabiral mimazizu bainal hisni wal qabih wa huwa lillahi ta'ala bashir ay mutali'u wa man aqaba li jam'il ahwal. Qala Abu Sulaiman ad-Darani tuba liman qabat lahu khatwati wahidatin fi umurihi la yaruddu biha illa lillahi ta'ala. Wa ma akhazahu qawluhu sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, akhlis amal yukhzika minhu qalil. Wa qala syair wallahu a'lam bisawab tarjamatil lughah. Selanjutnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita, kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wakhlis, dan ikhlaslah kamu. Wakhlis, ikhlaskanlah olehmu al-amal, dari segala amal-amal pekerjaanmu. Ya. Jadi kita disuruh ikhlas. Hadirkan keikhlasan kita di dalam hati dan kalbu kita dalam melakukan amal-amal apapun, baik yang berhubungan pada Allah maupun berhubungan kepada sesama manusia. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa ulaika, ya, ulaika dinul qayyimah. Tiadalah Allah merintahkan pada kita kecuali kita beribadah kepada Allah dengan cara yang mukhlis, dengan cara yang ikhlas, dengan sebenar-benarnya ikhlas. Ya, dengan dasar ikhlas itulah salah satu bentuk daripada agama kita yang lurus. Agama kita yang lurus, agama kita yang bagus adalah landasi apapun, amal perbuatan apapun dengan dasar ikhlas. Insya ya. Kata ahli tasawuf mengatakan utfin bi amali ala qalbika fil bahril mukhlisin. Kata ahli tasawuf, benamkan olehmu, kuburkan dirimu di dalam segala amal perbuatan fil bahril mukhlis, di dalam lautan keikhlasan. Di laut keikhlasan. Kenapa? Fa innahu aqrabullahu ilaikum. Karena dengan dasar ikhlas itulah kamu akan dapat mendekatkan dirimu kepada Allah. Ya. Dengan dasar ikhlas itulah kita bisa mendekatkan diri kita pada Allah. Ya, jadi dasar ikhlas itu adalah salah satu bentuk untuk kita menuju pada dekat kepada Allah, untuk dekatnya kita kepada Allah. Faman amalul birriya, kalau kita beramal dengan karena riya, ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, ingin mengharapkan sesuatu dari makhluk, walaisa qaribu minallah, tidaklah kamu akan mencapai pada kedekatan dirimu pada Allah. Walaisa qaribu minallah, tidaklah kamu akan bisa mencapai pada kedekatan dirimu kepada Allah. Walakin ba'idahun, melainkan kamu akan semakin jauh dari Allah. Cuma na'udzubillah. Salat kalau nggak dasar ikhlas, kalau karena semata-mata memenuhi kewajiban,
Ya, sholat kalau hanya semata-mata memenuhi kewajiban, melaksanakan kewajiban tanpa dengan dasar ikhlas, tidak menjadikan sholat kita dekat pada Allah, tetapi abadan, semakin jauh kita pada Allah. Makanya sholat kita, ibadah kita dasari dengan ikhlas, bukan karena sekedar melepas kewajiban. Jangan. Orang yang sholat hanya melepaskan kewajiban, memenuhi kewajiban, wala asrari fi qalbih, tidak ada sir pada dirinya, tidak ada sir pada hatinya. Jadi artinya apa? Begitu aja. Habis sholat selesai sudah. Habis sholat selesai. Kagak ada dampak positif pada dirinya. Ada nggak begitu? Ada nggak? Banyak, termasuk kita. Ya, kita ini sholat hanya sekedar mengerjakan kewajiban. Makanya habis sholat kita nggak ada sirnya atas sholat kita. Ya, ngomongin orang tetap aja jalan, betul nggak? Bicara aib orang tetap aja jalan. Sombong tetap aja ada pada diri kita. Merasa angkuh tetap aja ada pada diri kita. Kenapa? Karena sholat kita tidak berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Dengan keimanan, bukan dengan dasar ikhlas. Subhanallah. Maka sholatlah kita dengan hakikat, sholatlah kita dengan maknawiyah. Ya, sholat dengan hakikat, sholat dengan maknawi, bukan sekedar kewajiban. Mendirikan sholat bukan mengerjakan sholat. Ya, kita ini baru banyakkan ngerjain sholat, belum mendirikan sholat, betul nggak? Betul nggak? Ya, kita baru ngerjain sholat, belum mendirikan sholat, belum. Allahu Akbar. Ya, mudah-mudahan Allah nilai sholat kita sholat yang sempurna. Insya. Balik pada pokok masalah. Akhlis amal. Ikhlaskanlah olehmu al-amal dalam beramal. Yahzika, cukuplah bagimu minhu, daripada apa yang kamu kerjakan. Ya, ikhlaskanlah dirimu dalam beramal. Yuhzika, cukuplah bagimu minhu, daripada amal yang kamu kerjakan. Ya. Qalilun, kok situ sih? Ke bawah ada saya lihatnya. Fa innan naqida, maka bahwasanya sesungguhnya an-naqida, Allah zat yang maha menilai. An-naqida, zat yang maha menilai. Siapa itu? Zat yang maha menilai Allah. Al-Mu'tabir, Al-Mu'tabir, yang menghitung, yang menilai. Mumayyiz, yang menimbang-nimbang. Ya, bainal husni, antara yang buruk, wal qabi, antara yang baik dengan yang buruk. Wa walillahi ta'ala, adalah Allah subhanahu wa ta'ala basyirun, melihat, memantau, ya, apa yang kita kerjain. Ya, makanya tanamkan cukup dengan ikhlas. Ya, cukupkan diri kita dengan ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam beramal. Kulluhum jami'an, ya, seluruh amal perbuatan kita dasari dengan ikhlas. Al-mutali'u, yaitu mencari wa maqariban, untuk jalan pendekatan dirimu, wa muqariban, untuk pendekatan dirimu, li jami'i, dalam keseluruhan ahwal, dari segala keseluruhan amal-amal kamu, dalam seluruh pekerjaan kamu, cukup dengan dasar ikhlas. Ya, nggak usah kita macam-macam deh. Kalau kita ingin dekat pada Allah, insya Allah. Kalau beribadah jangan diiming-imingi dengan perkara dunia. Ya,
Jangan diiring-iringi dengan perkara dunia. Sholat udah sholat semata-mata karena Allah. Sedekah semata-mata karena Allah. Zikir semata-mata karena Allah. Kulluhum jami'an, seluruh ibadah kita udah landasi semua dengan dasar ikhlas. Kalau kita ingin dekat kepada Allah, kalau kita ingin dekat sama Allah, insya. Qala Abu Sulaiman, telah berkata Abu Sulaiman Ad-Darani, telah berkata Imam Sulaiman Ad-Darani, tuba, sungguh beruntunglah, sungguh berbahagialah, tuba, liman bagi orang tobatu, yang senantiasa melakukan ketaatan, melakukan tobat, tobatu. Sungguh beruntunglah, sungguh berbahagialah, liman bagi orang tobat, yang senantiasa melakukan tobat, yang senantiasa melakukan apa kebaikan lahu baginya. Khotwatin, dari setiap langkahnya, khotwatin wahidah, dari setiap langkahnya, dari setiap tetes keringatnya, dari setiap perbuatannya, bi umrihi, dalam segala urusannya, la yuridika, tiada menghendaki selain Allah, la yuridika biha illallah, kecuali hanya untuk Allah, kecuali hanya untuk Allah. Toh, bisa kita begini nih, apapun aktivitas kita, aktivitas apa aja deh, kita landasin hanya untuk Allah, insya akan memperoleh ketenangan. Orang Pak yang beribadah dengan dasar ikhlas karena Allah, yang melakukan amal-amal dengan melakukan sedekah karena Allah semata-mata, maka sakinata fi qalbi, Allah berikan ketenangan hatinya, Allah kasih ketenangan, insya. Ya farwihu wajhan, kemudian Allah perlihatkan wajahnya dengan penuh keceriaan, penuh kegembiraan. Tuh, kalau orang yang beribadah pada Allah, orang yang bersedekah karena Allah, ya, kulluhum jami'an, seluruh amal kita dilandasi dengan ikhlas, hanya semata-mata mencari ridha Allah. Yang pertama, Allah berikan ketenangan hatinya, Allah berikan ketenangan hati, enggak gerasa gerusu, enggak gundah gulana, enggak merasa kecewa. Nih, kalau orang yang beribadah mencari ikhlas, mencari ridha Allah. Yang kedua apa? Yufarri wajhun, Allah berikan keceriaan, Allah berikan kegembiraan wajahnya, enak dilihat orang, manis dilihat orang, enak dilihat oleh malaikat, insya ya. Apalagi tuh, kalau kita dasar ikhlas beribadah hanya mencari ridha Allah. Yang ketiga, ya, wa yusri umri, Allah mudahkan segala urusan kita. Yang sulit jadi gampang, yang susah jadi mudah. Allahu Akbar. Wa yusri umri, Allah mudahin semua urusan kita. Kalau kita beribadah dengan dasar ikhlas, ya, jangan dikaitkan pada perkara dunia. Ya, gua mau sedekah, timbang mau apa? Buat gaul orang aja, nggak masuk Pak. Ada begitu? Ya, kita menimbrung aja dan sedekah. Biar apa? Biar simpatisan, nggak boleh. Itu namanya urusan dunia. Ikhlas sudah, sedekah deh. Ya, jangan karena simpatisan, jangan karena ikut-ikutan, betul nggak? Itu namanya dikaitkan kepada perkara dunia. Udah dasarin ikhlasannya. Kalau kita ingin dimudahkan segala urusan kita. Yang keempat, wasi'ur rizquh, Allah luasin rezekinya.
Insya Allah luasin rezekinya. Allahu Akbar. Kagak ada orang yang sedekah jatuh miskin. Kagak ada orang yang beribadah jatuh miskin, gak ada. Wajidan rizku. Allah kasih tambah rezekinya. Terus insya Allah. 4. Fadilah. Kalau kita beribadah pada Allah dengan dasar ikhlas, dengan niat semata-mata mencari ridha Allah, insya wa akhazahu, sebagaimana dikatakan ya, wa akhazahu mengambil qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda pada baginda Rasulullah SAW di Mu'adz kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Akhlis, kata Rasulullah, ikhlaslah kamu ya Mu'adz al-amal, dalam beramal, yuhjika, cukup bagimu, minhu, daripada ikhlasmu dalam beramal, qalilun, meskipun sedikit, qalilun, meskipun sedikit. Kita sedekah nggak mampu banyak, sedikit, yang penting ikhlas. Ibadah zikir nggak kuat banyak, kita cuma sanggupnya 100, istiqomah yang 100, betul nggak? 100 tapi istiqomah zikir tahlil misalnya, kita nggak mampu sampai ribuan, nggak mampu sampai puluhan ribu, kita mampunya cuma 163 atau 68 atau 200, udah istiqomahin, insya meskipun sedikit. Kenapa? Dengan istiqomah itulah akan menuju pada apa? Menuju pada barokah, menuju pada karomah. Al istiqomatu bil karomah. Dengan yang istiqomah inilah Allah berikan karomah, Allah berikan kemuliaan, Allah berikan keistimewaan. Jangan cari karomah tapi gak istiqomah. Ana begitu. Istiqomah kagak, cari karomah. Dari mana dapat karomah? Kalau kita gak istiqomah. Istiqomah dalam kulli hal, dalam segala apa aja deh. Zikir kita istiqomah. Kalau habis sholat biasanya kita zikir tasawuf tarekoh, ya 185 atau 200, istiqomahin. Jangan asal ingat, namanya gak istiqomah. Insya ya istiqomah Pak, ya zikir tarekohnya insya. Biar apa? Allah berikan karomah, Allah berikan kemuliaan, Allah berikan keistimewaan pada diri kita. Di mana Allah berikan keistimewaan? Wallahu a'lam kita. Ya yang namanya karomah itu Pak berbeda-beda. Ya, nggak semua orang sama karomahnya. Insya ada orang yang dikasih karomah dimudahkan rezekinya, nggak putus-putus. Alhamdulillah. Ada aja yang dikasih karomah apa aja bentuk Allah kasih. Insya. Jadi istiqomahlah kita dalam beribadah, beristiqomahlah kita dalam melakukan kebaikan meskipun sedikit. Wallahu a'lam bishawab.